yang baik. Silakan pada Pak Wildan untuk menyampaikan materinya dan nanti langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, selamat mengikuti skripsi camp yang keempat. Oke ya, ini cuma berapa orang jadinya? Nunggu dulu atau langsung Bu Desi ini? Iya, gimana Pak Wildan mau menunggu? 5 Boleh menit sih, dulu aja lah ya. 5 menit ya. Ya, Iya. nanti 14-15 mulai. Ya. Kita tunggu ya, teman-teman yang lain segera diberitahu untuk bergabung. Ya, kita tunggu sampai 14 ya 5 menit lagi ya, 14:15. Ya, baik. Halo, saya sapa dulu nih Mas Rizal ini ya. Dari mana ini Mas? Dari kapal. Selamat sore semua, Bu Desi, Pak Wildan. Ya. Posisi di mana ini Mas? Ini alhamdulillah dapat sinyal dari perjalanan dari Makassar ke Samarinda. Ya Kak, ini mau iya, di kapal masih ada. Oke. Iya. Okay. Ini cuacanya gimana di laut nih? Apa hujan atau mendung atau cerah ini Mas Riza? Lagi menyedihkan Bu Desi. Minta doanya. Iya. Lagi ya, angin sama gelombang. Semua laut tenggelam semua. Oh gitu, ya. Jadi dari Makassar ke kemana? Ke Samarinda. Oh, kira-kira berapa jam lagi normalnya? Ya, mungkin besok pagi lah, besok jam 10 pagi lah tiba Samarinda. Oh, malah masih 1 hari lagi ya? Iya. Ini mungkin nanti sore udah hilang ya. Iya, semoga lancar ya sampai di Samarinda. Ya, setelah dari Samarinda, kemana Mas Rizal? Ke Balikpapan ini Bu, nanti rencana habis dari Samarinda, Balikpapan, Surabaya, muter gitu aja sementara. Oh iya, oke deh, semoga lancar ya. Sehat-sehat selalu Bu. Iya. Amin. Ada Mbak Eka itu kayaknya. Halo Mbak Eka. Mbak Eka di kerja Mas. Mau nikah itu. Iya. Ya, selamat siang Pak Wildan, Bu Desi. Iya, masih di kampus ya Mbak Eka ya? Masih nih Bu. Oke, ya. Mau nikah itu Bu, katanya Bu. Iya, atau kita belum terima undangannya, gimana nih Mbak Eka? Boleh langsung datang, tak? Ditunggu aja Ibu, mohon doanya. Amin. Iya, selamat deh, ikut senang. Di Surabaya atau di mana nih acaranya Mbak? Belum tahu ini Bu Indi. Mantannya belum tahu ya, yang penting jadi mantan. Halo, Sabtu Minggu ya, atau mungkin hari lain? Bisa Senin sampai Minggu Bapak. Oh. Mbak Eka nggak minta doanya saya ya? Bukannya sponsor nih Mas Iman. Alhamdulillah disampaikan sama Bu Desi. Iya, sponsor ini. Oh gitu ya. Bu Desi dalam perjalanan pulang kah Bu? Ya, ini kembali ke kampus. Oh, tapi gitu, kembali di kampus. Siap. Ya, ini soalnya satu mobil dengan Kaprodi dan Sekprodi. Sekprodi S2. Siap, Bu. Siap, Bu. Sore semuanya Bapak-bapak dosen.
Iya. Bu Desi, tadi makanan saya dibawakan atau enggak, Bu Desi? Saya tadi kan lupa kalau saya itu ada undangan direktorat itu, Bu. Ya kan, menyiapkan materi itu. Jadi nggak dapat uang saya jadinya. Gitu ya. Iya, baik. Mungkin sekaligus mengingatkan besok untuk skripsi camp yang kelima, kita dengan Pak Sasmito Jati Utama. Jadi mahasiswa bisa mengagendakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang sudah didistribusikan ya oleh Prodi. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak Wildan. Iya, Bu. Iya, siap, Bu. Bentar. Gimana kan? Ini mau Oke ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore ya. Sebelum kita mulai, tolong kameranya dibuka semua dong, biar saya tuh tahu ini orangnya itu benar-benar ikut acara atau tiduran atau di kamar mandi atau di WC atau di mana ini. Oke, mana yang lainnya ini? Ayo. Ini saya lihat itu Mas Iman Sahrizal ini di kapal ini ya. Semangatnya untuk belajar itu saya kira itu totalitas tanpa batas nih ya. Mana waktu layar pun kalau saya kasih informasi langsung ikut ya beliau ini ya. Oke, mana yang lainnya ini? Ada Nabila ini, Putri, Brigita, Neva, Rizky ya, mana Ismania, Nasa. Iya, Pak Wildan jangan lupa untuk dokumentasi ya nanti fotonya Iya. untuk prodi ya. Terima kasih. Oke ya. Yang lainnya mana ini? Oke ya. Iya Pak, dokumentasi lumayan Pak, saya jarang-jarang ikut soalnya. Oke ya. Nah. Sudah saya kelihatan ya, teman-teman semua. Sudah, Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Ya. Oke, saya itu kemarin ya, hari apa itu diberi tugas sama Kalab ya, Bu Desi, untuk memberikan sebuah wawasan ya tentang teknik penulisan jurnal nasional dan internasional. Padahal saya sendiri pun kalau saya melihat, saya ini juga pengalamannya di nulis jurnal nasional dan jurnal internasional itu juga belum, menurut saya juga belum belum advance banget ya. Saya hanya beberapa saja di jurnal internasional yang Scopus hanya beberapa saja ya kan, ada yang discontinue juga, itu pengalaman buat saya. Kemudian di jurnal nasional terakreditasi juga ada beberapa yang sudah masuk Sinta 3 ya kan, Sinta 5, Sinta 4 juga pernah
gitu ya. Cuma saya hari ini kan mau men-sharing bagaimana sih caranya teknik menulis jurnal nasional dan internasional ya. Sebenarnya ini kalau kita bicara, kita harus bedakan dulu ya apa yang dimaksud dengan jurnal dan apa yang dimaksud dengan artikel. Ini beberapa konsep yang beda ya. Kalau artikel itu tulisan itu namanya artikel. Nah, kumpulan dari artikel itu namanya adalah jurnal nanti kan gitu. Nah, makanya biasanya itu namanya itu kalau kita melihat di jurnal-jurnal itu masih ada jurnal review atau apa gitu. Nah, di dalamnya itu terkumpul artikel-artikel itu. Oke. Oke ya, sebelum kita mulai ya bagaimana menulis artikel itu ya kan, mungkin bisa saya sharingkan dulu ya jenis-jenis atau macam-macam apa sih jurnal internasional, apa sih jurnal nasional ya kan. Sebenarnya secara apa ya, secara umum tidak ada yang apa namanya mendeskripsikan atau membagi atau mengapa ya membeda-bedakan ya apa atau tipe-tipenya itu apa itu tidak ada sebenarnya kalau secara umum kan gitu. Nah, ini kalau kita melihat ya dari segi fungsi ya kan fungsi ya ini ada beberapa yang apa namanya mengklasifikasikan jenis jurnal gitu kan. Saya karena ini di perguruan tinggi ya kan ya, saya melihat ini dalam POPAK atau biasanya itu disebut sebagai ketika dosen dia tuh mengajukan pangkat ya kan. Ya ini ada 4 macam minimal ada 4 jenis ya mengenai apa namanya itu level atau jenis jurnal gitu ya. Mulai yang skornya rendah hingga skornya paling tinggi. Oke. POPAK 2019 itu di situ disebutkan untuk jurnal ya kan. Nanti di sini kita akan bicara strategi bagaimana sih caranya untuk masuk ya kan. Kira-kira untuk level S1 ya kan. Kira-kira itu yang cocok itu masuknya mana kan gitu kan. Nah, gitu. Ya, dalam POPK 2019 ya, di situ dituliskan bahwa terdapat 4 jenis jurnal atau 4 tingkatan atau bukan tingkatan 4 jenis jurnal ya kan. Masing-masing jenis ini mempunyai bobot tertentu. Tapi kita tidak membahas bobotnya, hanya membahas tentang jenis-jenisnya. Yang pertama adalah jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional ya. Ini urutannya kebalik ini ya. Kita mulai dari yang bawah dulu ya, jurnal nasional ya kan itu biasanya yang skornya kalau menurut saya itu agak yang rendah ya kan jurnal nasional, kemudian ada jurnal nasional terakreditasi ya kan ada Sinta 6 sampai 1 ya, 6 5 paling rendah 6 5 kemudian 4 3 2 1. Jurnal internasional ya kan apa yang jurnal internasional itu yang nanti kita bahas ya. Ada jurnal internasional bereputasi, ya, jurnal internasional yang bereputasi. Nah, jurnal internasional sama jurnal nasional terakreditasi ini kadang ini apa ya agak levelnya itu biasanya agak tinggi jurnal nasional terakreditasi. Biasanya seperti itu. Oke, lebih lanjut ini saya sedikit aja saya bagi teman-teman nanti kalau dia tuh ingin ingin publikasi jurnal, ya kan ingin publikasi jurnal, ya kan. Kalau pertama kalau mau masuk jurnal nasional pastikan ya nanti pastikan ada pertama itu karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, ada ISSN-nya, ada ISSN-nya itu berapa kan ada tertera itu ya, ada memiliki terbitan versi online, ada online-nya, kemudian bertujuan menampung mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian ditujukan kepada masyarakat ilmiah peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan, diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan perguruan ya. Mungkin kalau di sini FISIP kita mempunyai jurnal nama jurnal administrasi ya. Kemarin kita mau buat namanya public spare tapi belum ada progres ya. Itu diterbitkan oleh perguruan tinggi atau asosiasi. Kalau kita asosiasi ini diterbitkan oleh IAPA. IAPA itu punya jurnalnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, kemudian karya ilmiah terdiri dari minimal ada 2 institusi yang berbeda. Nah, itu minimal. Mempunyai redaksi atau editor yang terdiri dari bidang enggak kelihatan ini. Oke,
Ini jurnal nasional ya kan, lebih lanjut ya. Nah, ini kalau jurnal nasional terakreditasi ya kan, yang pertama itu jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristek dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permen PAN RB 2017 nomor 17 tahun 2013 yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik pangkat dapat diberi nilai paling tinggi 25. Jadi kalau Sinta 1 itu 25, ini adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permendagri nomor 9 tahun 2018. Dalam hal Kemenristek belum menerbitkan akreditasi berdasarkan pengumuman akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku. Nah, biasanya akreditasi jurnal ini 5 tahunan biasanya. Biasanya itu 5 tahunan akreditasi jurnal ini. Nah, paling tinggi itu adalah Sinta 1. Ya kan, kemudian di bawahnya itu Sinta 2, kemudian di Sinta 3, bawahnya lagi Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Nah, untuk S1 itu kira-kira itu masuknya mana sih levelnya? Gitu kan. Kalau saya sendiri ya, saya kemarin juga banyak diskusi ya, bahwa kalau menurut saya S1 itu hanya belajar menulis ya. Nah, jadi tidak diwajibkan untuk publikasi. Ya, diwajibkan publikasi. Namun kalau dia bisa publikasi itu bisa nilainya lebih plus, ada nilai lebih lah, ya kan. Tapi harus dengan mencantumkan nama dosen di belakangnya itu, dosen pembimbingnya. Karena untuk S1 itu sebenarnya dia itu bukan peneliti. Kalau dia itu sudah publikasi, dia itu seorang peneliti kan gitu. Tapi kalau semuanya dia itu masih S1, kalau mau, ini saran saya aja sih. Kalau dia itu mau mempublikasikan, ya kan, kalau dia itu mau mempublikasikan ya dia kalau bisa harus mencantumkan nama di belakangnya. Karena apa? Inilah yang menjadi co-autornya atau mungkin yang penulis kedua atau dan ketiganya dosen pembimbingnya. Nah, menurut saya untuk S1 itu jurnal akreditasi saja cukup ya. Menurut saya untuk S1 itu adalah jurnal akreditasi, jurnal nasional aja cukup, ya kan. Tapi lebih bagus lagi kalau semua dia itu bisa masuk jurnal nasional terakreditasi. Minimal Sinta 5 atau Sinta 6 itu sudah baik sekali kalau level S1. S2, nah, kalau S2 itu Sinta 3 dan Sinta 4 ini. Ya, Sinta 3 dan Sinta 4 ini adalah yang di untuk S2, ya kan. Kalau Sinta 5 dan Sinta 6 ini saya pernah masuk di Sinta 5 juga pernah kemarin coba. Revisinya nggak terlalu banyak, kadang-kadang yang penting guys levelnya itu ada gitu. Dan gratis kebanyakan. Kalau Sinta 3 ini saya ada Sinta 3 juga ada ini. Di Sinta 3 ini ini agak lama ini. Ya, ini agak lama, prosesnya juga agak lama, dan juga review-nya juga banyak, ya kan. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Sinta 3 ini. Nah, ya, saya kemarin juga baru publish itu di Sinta 3, alhamdulillah gratis ya kemarin itu. Ada review-reviewnya itu ada. Sinta 2 saya pernah nyoba ini. 1 tahun di ACC kemudian kok dipatahkan. Ini saya nggak tahu kenapa ya. Ini sangat sulit. Apalagi Sinta 1 ini. Ya kan. Untuk kebetulan saya juga lagi studi ya di UNER ya. Di UNER di S3. Di S3 itu syarat kelulusannya itu adalah Sinta 1 atau Sinta 2 ini. Itu untuk S3 itu syarat kelulusannya itu adalah Sinta 1 atau Sinta 2. A kan gitu. Ya, kalau ini jurnal ya di dalam negeri ya kan gitu. Kemudian kalau S2 biasanya di rank S3, Sinta 3 dan Sinta 4 ini. Biasanya seperti itu ya. Nah, ya, nanti kalian kalau semuanya nanti mau publikasi, ya kan, ya kalau mampu ya enggak apa-apa gitu kan. Ya kan. Kalau mampu enggak apa-apa ya kan. Mau Sinta 1, Sinta 2 enggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya untuk level S1 itu Sinta 5, Sinta 6 itu sudah cukup. Gitu. Kemudian jurnal internasional, apa yang dimaksud dengan jurnal internasional ya? Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, memiliki SSN, ditulis dengan 4 bahasa resmi PBB, bukan 4 lebih kayaknya, bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok ini. Kebanyakan hanya bahasa Inggris saja ya. Bahasa Arab ini biasanya itu jurnal-jurnal miliknya UIN itu biasanya kan dia pakai bahasa Arab. Gitu. Kemudian dewan redaksi minimal dari 4 negara. Jadi ada editor chief, ada dan sebagainya, ada macam-macam panitianya itu loh.
kamu kalau semuanya mau cek di jurnalnya nanti internasional atau enggak kan gitu kan. Itu kamu cek di situ ada dewan redaksinya, editorial board-nya. Nah, di situ minimal dia tuh ada 4 negara. Ada 4 negara gitu. Artikel ilmiah diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit. Dia itu harus menerbitkan satu dulu. Ya kan. Penulisnya berasal dari 2 negara. Nah, kalau bisa gitu. Biasanya seperti itu ya. Makanya kemarin kita ada kerjasama sama Konken University sama USM, UM juga ada, UM juga ada. Ya, mungkin bisa kalau semuanya mau berlanjut internasional, kalau bisa ada kolaborasi sama kayak kampus-kampus yang luar negeri itu. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. Ya, kemarin saya juga pernah ada ya apa namanya itu pengalaman itu sharing sama teman saya itu ada jurnalnya bagus ya, tapi ternyata dia itu predator. Nah, nanti saya apa itu predator nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya kan. Ternyata itu jurnal balapal gitu kan. Dan salah satunya yang dikatakan kan ini ya, alamat jurnal tidak dapat ditelusuri waktu itu ya. Ada alamat jurnal ini mana alamatnya? Di Google aja nggak ada. Nah, gitu. Misalnya rawan-rawan kalau jurnal-jurnal dari Cina itu agak rawan. Nah, kemudian editor board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Nah, ini ketika kita melihat editor board-nya, kita searching namanya itu, searching thread itu, dia tuh mungkin akan muncul di Google Scholar atau apa, mungkin kalau dia punya edit Scopus lah. Ini Scopus nanti akan juga saya terangkan, tapi ini nggak perlu sebenarnya, tapi kalian cukup tahu aja, ya kan. Nah itu muncul kan gitu. Kalau ini benar-benar orangnya ya seperti itu kan gitu. Proses review dilakukan dengan baik dan benar, nah, ya kan. Pasti ada ya, biasanya kalau jurnal-jurnal abal-abal itu ya sekali masuk langsung dia itu di apa namanya di ACC kan, itu suruh bayar gitu. Tapi biasanya kalau jurnal-jurnal yang dia itu bagus ya, kualitasnya bagus, pasti ada review. 1 atau 2 pasti ada review, disuruh membenahi ini kak, apa ini kak gitu loh. Nah, jadi ketika kita masuk pasti salah gitu. Itu ya. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Nah, ini juga menjadi masalah kemarin itu. Biasanya akan lihat kan di arsipnya itu ya dia itu 1 tahun terbit berapa kali. Kalau semuanya dia itu terbit 2 kali ya kan, di tahun 2018 2 kali, 2017 2 kali ya kan, 2015 2 kali kan, 2015, 16, 17 dia itu terbit 2 kali volume. Kemudian di 2019 dia itu langsung menerbitkan 4 volume. Nah, ini perlu diwaspadai sebenarnya. Ini sebenarnya enggak sama dikti pun ini sebenarnya bukan dilarang, kayaknya di warning, jangan seperti itu. Jangan publish seperti itu. Tapi kesempatan untuk publish di situ itu menurut saya besar gitu loh. Kemungkinan keterima itu besar. Ya, soalnya saya juga pernah itu masuk. Itu mungkin beberapa hari langsung dikasih notif ya bahwa suruh ini gitu. Saya juga pernah publikasi itu 1 tahun pun nggak dibalas. Ini apa maksudnya? Maksudnya kalau ditolak ya ditolak saja kan gitu. Jadi kita nggak menunggu gitu. Ini nggak memberi harapan palsu gitu. Ada yang saya tuh pagi ini saya itu masukkan submit ya, sorenya langsung ditolak. Nah, ini tapi saya suka seperti ini, ada kepastian gitu. Kan nggak PHP. Oke. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak berputasi dan sudah melakukan oleh dikti. Gitu ya. Tadi masuk kalau di internasional ada namanya Predator ya, itu ada websitenya. Oke, lebih lanjut ya. Ini jurnal internasional bereputasi. Saya kenalkan dulu ya. Ini yang biasanya yang skornya paling tinggi ya. Yaitu adalah jurnal internasional bereputasi, jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional tadi. Jurnal yang internasional tadi, tapi dengan indikator sebagai berikut. Nah, diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit publisher kredibel. Nah, contohnya Elsevier ya, Scopus Index ya, ada Web of Science dan sebagainya. Nah, gitu. Kemudian terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian Sisdikti, yaitu seperti Web of Science, WOS ya kan, dan Scopus ya kan, dengan SCR jurnal paling sedikit 0,15 atau SCR jurnal di atas 0,10 dan Q3 atau memiliki GF WOS paling sedikit
0,05, tidak termasuk dalam kriteria. Ini adalah jurnal berstatus coverage continue dan cancelled di Scopus atau SIMAK-UJR. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sebenarnya ini sudah saya apa namanya sudah saya jelaskan ya di YouTube saya. Nanti jangan lupa subscribe YouTube saya, itu ada itu nanti. Bagaimana sih cara melihat jurnal ini itu sebenarnya itu dia itu abal-abal ataukah bagaimana jurnal ini, apakah ini benar-benar jurnal yang bereputasi kan gitu, itu ada. Karena sekarang ini kejahatan di dunia perjurnalan ini kayaknya sangat marak gitu, makanya ini harus hati-hati banget ya gitu. Oke, ini lebih lanjut ya. Ini terus bagaimana sih cara menulis artikel yang benar? Ini ketika saya sudah tadi itu apa namanya sudah saya jelaskan ya jenis-jenis jurnal gitu kan, mau dibidik lah. Saya tuh mau menulis nanti minimal saya Sinta 5 atau Sinta 6. Nah, gitu. Kemudian atau Pak saya tuh ingin menulis di Sinta 3 atau Sinta 2 gitu, atau mungkin saya ingin internasional gitu. Terus bagaimana cara menulisnya? Oke, ini sedikit aja bukan renungan kita juga ya. Ya kan? Jurnal itu hasil riset gitu. Dan kebanyakan itu orang itu risetnya jelek ya kan, tapi mau artikelnya bagus. Ya, itu kan kayak apa ya? Menurut saya itu kan kadang-kadang kita itu nggak mau melihat ya kan melihat diri kita sendiri ya. Kadang kita tuh risetnya itu penelitiannya itu abal-abal, tapi pengennya nanti dipublish di jurnal-jurnal yang bagus, nah, gitu. Ya kan? Itu kan mustahil kan gitu kan. Karena apa? Karena artikel itu ya kan yang kita akan submitkan ke jurnal itu merupakan hasil dari riset kita gitu. Nah, jadi yang pertama kali ya kita melakukan riset yang benar-benar baik kan gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Nanti akan saya jelaskan sih bagaimana sih caranya kita itu menulis riset atau menulis melakukan penelitian yang baik yang gitu kan. Yang mungkin standar internasional lah kalau mau dipublikasikan gitu. Nah, tapi kalau S1 kayaknya ya cukup nggak usah terlalu apa namanya refreshing, nggak terlalu banyak yang penting menurut saya ya yang penting bisa apa namanya bisa menulis saja sudah cukup ya. Kalau S1 kemarin katanya Pak Buluk ya ini dari Brawijaya itu kalau S1 itu itu banding, kalau S2 itu sanding sorry kebalik ya kan. Iya. Kalau S1 itu sanding, ya kan sanding. Kalau S2 itu adalah dibandingkan atau balik ya. Kalau S3 itu adalah tanding. Gitu. Maksudnya gini, ketika kamu nanti punya hasil riset, ya kan. Ya, di situ kamu kesimpulannya itu kesimpulan saya itu seperti ini ya kan. Sedangkan kesimpulan yang lain dari penelitian terdahulu itu seperti itu, seperti ini. Seperti itulah memang gitu. Ya. Kemudian kalau level S2 ini agak membandingkan kesimpulan saya itu seperti ini. Nah, hal ini berbeda dengan kesimpulan yang lalu. Bedanya di mana? Nah, kemudian kalau S3 tanding, jadi bisa menguji teori atau mengaji apa namanya membuat teori baru. Menurut teori ini menurut hasil saya risetnya itu seperti ini. Itu berbeda dengan ini. Seharusnya seperti ini saya menemukan sebuah teori baru. Kalau S1 kesimpulan cukup ya kan berdasarkan teori dari ini kan misalnya gitu ya. Dari ini siapa disimpulkan bahwa mungkin implementasi kebijakan di bidang ini saya kira kurang baik. Berdasarkan indikator ini ya kemudian itu berbeda dengan kalau mau ya itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh si ini cukup seperti itu. Nah, itu di kesimpulannya seperti itu. Oke, kemudian yang langkah kedua itu adalah merubah riset dalam bentuk artikel. Nah, ini juga menurut saya juga sangat sulit ya. Bagaimana kita itu dari riset yang kita buat itu yang tebal. Saya nggak tahu ya orientasi kalau di Indonesia itu kalau sukanya tebal-tebal. Kalau yang tebal itu wah dipuja-puja. Padahal isinya itu zong kan gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau mungkin lulusan-lulusan dari luar negeri ya, itu biasanya itu proposal itu paling banyak itu 15 halaman atau mungkin 10 halaman atau mungkin 20 halaman itu sudah cukup apa namanya itu proposal itu. Jadi bukan seperti menulis kayak
latar belakang Indonesia Raya adalah ini gitu. Tapi langsung to the point, jelas apa yang dimaksudkan. Nah, gitu ya. Nah, itu merangkum seperti itu kan sulit kalau semuanya tulisan kamu dari awal itu memang ya menurut saya ya 90%, 80% itu harus dibuang, itu kan sulit nanti. Kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga menentukan jurnal yang dituju tadi. Nah, nanti kan saya jelaskan nanti habis ini kan saya jelaskan bagaimana cara melihat jurnal ya kan gitu kan, mencari jurnal gitu. Ini kan saya jelaskan. Kemudian perhatikan author guideline-nya ya kan. Ini yang sebenarnya itu yang ini simple ya kan, tapi ini sangat mematikan kan gitu. Di situ ada gaya selingkungnya. Itu pertama kali yang asesor mungkin ya. Misalnya sebelum reviewer biasanya sebelum ngasih ke reviewer gitu. Biasanya itu ada yang meneliti tentang apakah ini gaya selingkungnya sudah ditentukan sama jurnal ini belum. Nah, di sini kan sebenarnya tidak ada apa namanya pakemnya ya. Pakemnya ya sesuai dengan jurnal tersebut gitu. Nah, gitu. Kemudian kita submit ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti. Nah, ini yang mau kita bahas sebenarnya ya. Ini mau saya bahas. Oke ya. Pertama kita ini ya tadi ya, bagaimana sih kita nanti apa namanya itu menulis ya kan dari apa namanya itu dari skripsi apa dari jurnal atau dari skripsi tesis atau disertasi ya kan menuangkan ke artikel ini bagaimana sih gitu kan. Nah, yang pertama itu gini, judul ya, kita bicara dengan judul ya. Judul itu dengan proposal biasanya judul ya, proposal sama hasil itu beda. Nah, jadi kalau bisa ya judul-judulnya itu jangan apa ya, jangan plek banget sama yang seperti deskripsi atau di disertasi kan gitu. Nah, judul riset itu ya bukan judul riset maksudnya. Judul riset itu beda sama judul artikelnya, itu beda. Lebih informatif dan menarik. Nah, kebanyakan kalau saya melihat ya jurnal-jurnal internasional itu kalau yang mungkin yang kuantitatif itu tidak ada yang judulnya itu pengaruh X terhadap Y, itu enggak ada. Langsung biasanya itu perbedaan X dan Y gini langsung gitu. Langsung signifikan biasanya langsung hasilnya kan gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya ya kan. Kita kemas aja lah bagaimana judul ini yang lebih menarik. Dan satu penelitian itu bisa jadi banyak riset. Ya, jadi jangan sampai nanti kamu bikin eman-eman risetnya kan gitu kan. Contohnya mungkin kalau kita bicara ya evaluasi kebijakan publik kan ya, itu kan ada kalau bicara William Emendan itu kan ada efektivitas, efisiensi dan sebagainya itu. Nah, kamu bisa satu variabel, satu indikator atau satu apa itu bisa jadikan publikasi. Langsung aja. Nah, efektivitas program di langsung gitu aja. Langsung jangan biasanya evaluasi program kan gitu kan. Jangan seperti itu. Itu menurut saya kurang informatif dan kurang menarik. Ya. Ini kemudian yang kedua itu adalah abstrak kan gitu kan. Kemudian untuk abstrak ya kan minimal lah biasanya kan jangan copy paste ya. Biasanya abstrak itu copy paste gitu mahasiswa banyak itu. Abstrak itu kalau bisa ditulis ulang gitu loh. Maksudnya apa sih? Minimal ini ada tujuan peneliti. Biasanya kalau saya lihat jurnal internasional itu pasti ada the study aim atau mungkin riset ini bertujuan untuk bla 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 untuk apa kan gitu. Itu. Nah, kemudian yang penting ini ada informasi baru gitu. Apa sih keterbaruan dari penelitian ini? Nah, gitu. Mungkin biasanya yang terbaru itu tidak harus dengan teori, ya kan? Mungkin bisa juga dengan fakta yang terbaru, ya kan? Gak apa-apa kalau semua teorinya pakai yang lama, ya kan nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang case-case-nya yang baru yang lagi hangat kan gitu. Ini ada informasi baru. Contohnya mungkin sekarang lagi COVID ya kan. Pakailah judul-judul yang mengarah tentang COVID. Itu akan lebih banyak nantinya lebih banyak diterima kan gitu. Karena itulah yang dibutuhkan. Ada informasi baru kan. Ditunjukkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah metode penelitian. Bagaimana cara melakukannya? Kebanyakan kalau kita di riset ya, maksudnya saya dulu seperti itu ya. Saya juga enggak. Maksudnya saya melihat diri saya sendiri dulu. Jadi ketika saya itu bikin metode penelitian, itu saya tuliskan metode penelitian adalah ini. Kualitatif itu adalah ini. Jangan seperti itu.
Saya kemarin pengalaman saya itu saya ditegur sama jangan ini mengulang ya ini seperti mengulang di proposalmu gitu kan. Bagaimana cara melakukan ini ya kalau bisa ya itu benar-benar kata-kata teknis kan seperti ya penelitian ini dilakukan di desa ini ya kan dengan cara wawancara ya kan wawancara selama 1-2 jam. Informannya adalah ini. Itu kalau kualitatif ya kan. Kemudian kalau kuantitatif mungkin bisa dalam riset ini ya kan respondennya itu sebanyak ini, berapa populasinya ini diambil sebanyak ini dengan rumus X, rumus solving atau apa ketemu sampelnya seperti ini ya kan untuk pemilihan sampelnya seperti ini untuk penentuan sampelnya itu berdasarkan apa itu dituliskan gitu. Jangan kata-kata yang teoritis gitu. Itu kebanyakan kemarin itu kalau semuanya di review seperti itu. Lebih kata-kata apa yang kita lakukan waktu-waktu penelitian itu. Nah, gitu. Kemudian ada temuan baru ya dari hasilnya. Di abstrak itu langsung muncul temuan-temuan baru itu kalau bisa itu. Ya kan. Hasil riset ini adalah mungkin ya kalau saya bicara tentang kompetensi saya meriset ya tentang kompetensi kepemimpinan publik ya kan kita saya menemukan ya kompetensi yang saat ini yang sangat penting itu adalah ini gitu kan hasil risetnya itu ini kan gitu ini sangat penting kompetensi ini mungkin contohnya kompetensi crisis leadership kan dengan situasi yang seperti ini ya crisis leadership kompetensi itu sangat penting gitu. Mungkin seperti itu kemudian kita melakukan rekomendasi. Ya, rekomendasinya apa gitu? Mungkin dibutuhkan pelatihan ya kan bagi para pemimpin publik atau manajer publik ya kan dalam menghadapi bencana gitu kan. Nah, itu tanggap bencana ataukah nanti dari BPBD atau apa kan itu. Ya. Ini seperti itu ya gitu. Itu abstraknya mungkin simpel tapi kadang-kadang kalau bisa informatif ya. Dan abstrak itu ada yang terstruktur dan ada yang tidak struktur. Kalau yang struktur itu pasti ada ada istilahnya yang ini Elsevier terus kemudian terbit Scopus itu pasti dia itu kadang-kadang struktur banget itu loh. Abstrak langsung tuliskan ya kan ada di situ ada limitasinya, kemudian ada metodenya dan sebagainya itu pasti ada gitu. Tapi ada yang tidak terstruktur itu ya wis abstrak ya satu paragraf itu. Nah, gitu ya. Oke. Lantas bagaimana secara kita itu untuk bikin pendahuluan? Nah, ini juga sangat penting. Sebenarnya kalau bahas ini kayaknya bahas penelitian, bahas bagaimana meneliti, bagaimana bikin proposal ya kan. Pertama kita bicara latar belakang penelitian dulu ya. Latar belakang penelitian ini sangat penting ya. Bikinlah satu kalimat yang umum tapi khusus. Bisa enggak ya? Yang umum tapi khusus. Mas, oke, ada yang ditanyakan, Mas Pandu, Pak Pandu ini ya. Selamat datang Mas Pandu, Pak Pandu ya kan ini mahasiswa S3 ya, Pak Pandu ini ya, mahasiswa S3 administrasi publik kan gitu. Kemarin kebetulan beliau tanya bagaimana sih cara jurnal, makanya saya undang sekalian nanti bisa sharing ya seperti itu ya. Oke, kemudian Pak Pandu, bagaimana? Ada yang tanyakan? Terima kasih Mas Wildan, saya monitor dan menyimak. Terima kasih banyak. Oke, siap ya. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Oke, ya, saya malu sebenarnya itu. Saya masih sama-sama doktornya gitu. Oke, di pendahuluan kalau bisa ya terbelakang penelitian itu satu kalimat yang benar-benar itu memang umum tapi khusus. Contohnya gini. Kita bicara tentang saya itu ininya di kompetensi SDM atau kepemimpinan publik ya gitu. Sengaja kepemimpinan publik itu dia itu sangat menjadi sangat mempengaruhi kinerja dari sebuah organisasi publik kan gitu. Nah, ini menurut siapa? Menurut A, B, C, D kan seperti itu. Itu secara umum kan ya, atau mungkin kompetensi kepemimpinan publik itu sangat diperlukan oleh organisasi publik gitu. Atau mungkin kompetensi kepemimpinan publik itu sangat menentukan keberhasilan organisasi publik. Nah, itu dari mana? Dari riset terdahulu. Jadi
sebenarnya ya nulis proposal itu enak ya. Semuanya kayak 90% itu sebenarnya kopas kalau menurut saya. Kopas tapi jangan kopas plek. Ya kan? Tapi kita melihat ya kan mengcopy tapi kemudian mengcopy dari statement dari jurnal-jurnal itu ya kan, jadi jurnal-jurnal itu kemudian kita poinnya itu apa kita tuliskan. Kalau mungkin ada poin yang sama gitu, kalau ada poin yang sama kita jadikan satu gitu. Makanya kalau kita mau publikasi kan 80% itu referensinya itu dari jurnal kalau bisa seperti itu. Jadi sudah nggak pakai buku lagi kan sekarang. Nah, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Kita bicara tentang latar belakang penelitian. Kita sudah tadi ya. Kalau bisa itu satu kata yang benar-benar itu umum tapi khusus gitu. Dan itu sangat membuat penasaran orang itu. Nah, setelah itu kemudian kamu bicara tentang hasil penelitian terdahulu. Ini penting. Makanya level sebenarnya semua penelitian seperti ini seharusnya seperti itu ya. Ya. Hasil penelitian terdahulu minimal ya. Kalau level 1 minimal 5 aja, apa-apa. 5 gitu. Kalau S3 ya kalau bisa ya 20 kan gitu. Nah, ini apa? Ini nantinya akan menjadi sebagai dasar positioning dari seorang peneliti itu. Soalnya nanti kalimat pertama sudah bicara tentang kepentingan publik ini sangat ya kan, mempengaruhi keberhasilan organisasi. Gitu ya. Kemudian paragraf kedua langsung menurut X ya kan kompetensi kepemimpinan publik yang bagus itu adalah seorang pemimpin publik memiliki kompetensi memiliki integritas yang baik itu titik. Kemudian hal itu juga dijelaskan sama si risetnya si C. Itu bilang bahwa si C itu kompetensi kepemimpinan publik di mana kan gitu ya. Dia juga bilang bahwa dia itu harus memiliki integritas yang baik. Gitu mungkin itu. Itu juga seperti terus gitu kan. Ya minimal ya 4 paragraf atau berapa gitu. Nah, itu melihat positioning-nya. Nah, kemudian setelah kita membahas riset terdahulu ya kan. Kemudian kita membahas tentang perbedaan dengan penelitian terdahulu. Ya kan. Kita itu bedanya dengan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang sudah saya jelaskan tadi itu apa sih kan gitu. Kita jelaskan itu kan. Riset kita studi ini ya kan ini mempelajari ya kan kompetensi kepemimpinan publik dari 3 wilayah mungkin seperti itu. Nah, saya gitu kan. 3 wilayah di Bangkalan, kemudian di Madura, di Jawa atau di mana itu dengan perspektif yang lain gitu. Sehingga jangan sampai nanti ada kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Karena kita harapkan ada temuan baru. Apakah teori-teori yang dipakai dari penelitian terdahulu itu sesuai dengan ketika kita membangun teori yang ini. Kemudian ada tujuan dan motivasi penelitian. Nah, di sini mulai kita tuliskan maksud dan tujuan dan motivasi penelitian itu apa sih? Ya kan? Tujuan ya riset saya itu sebenarnya saya itu ingin menggali atau ingin melihat atau ingin apa ya. Dan motivasi peneliti itu apa? Ya kan? Urgensi dari penelitian Anda itu apa motivasi? Ini penelitian ini sangat penting dilakukan seperti itu. Karena saat ini banyak sekali kasus-kasus korupsi atau apa yang mengenai tentang kepala desa. Saya kan tentang kepala desa ya risetnya. Jadi saya ingin di sini sangat ingin mengembangkan model kompetensi kepala desa yang baik itu bagaimana. Nah, ini kalau kita bicara tujuan dan motivasi penelitian. Oke, lebih lanjut ya. Kemudian metode penelitian. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ceritakan bagaimana Anda melakukan penelitian tadi. Ceritakan ya gitu kan. Mungkin metodenya bolehlah kita langsung kualitatif ya. Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus di mana? Di sini. Kemudian teknik penentuan informannya itu saya itu menggunakan purposive sampling seperti itu atau purposive sampling yaitu sudah ditentukan gitu. Namun di lapangan ya kan ternyata kita melakukan snowball sampling karena ternyata di lapangan itu banyak informan-informan yang belum diketahui sebelumnya. Itu nggak apa kita ceritakan saja. Ya, menggunakan standar internasional. Kalau bisa lah menggunakan standar internasional yang mungkin sudah diakui kan gitu. Metode-metodenya sudah diakui. Mungkin kalau eksak itu kan kadang-kadang itu kalau bisa gini ya. Jangan sampai nanti metode ini ya kan. Metode ini kan sebenarnya metode yang diulang-ulang. Metode kan bagaimana caranya kan.
metode ini kalau diterapkan di sini bagaimana? Metode ini kalau diterapkan di sini bagaimana? Nah, seperti itu sebenarnya itu. Ya kan? Makanya ada standarnya. Oke, kemudian ada hasil ya. Fokus membahas tujuan dan hasil penelitian. Ya, jangan sampai nanti kita itu nggak fokus ke apa yang tujuan dan hasil penelitian. Makanya kan di situ kan ada rumusan masalah. Kalau bisa hasil ini adalah menjawab rumusan masalah itu. Ya, contohnya mungkin kalau di kualitatif ya, bagaimanakah evaluasi program X ya kan, di desa ini kan ya. Kita fokus membahas tujuan dan hasil penelitian ini, fokus ke situ, menjawab itu. Ya kan, contohnya evaluasinya A, B, C, D, E gitu. Kemudian yang kedua membahas apa yang kita temukan. Nah, ini penting ya. Temuan kita itu apa sih? Ini yang akan kita tonjolkan. Jangan terlalu banyak membahas yang tidak perlu kan gitu. Langsung membahas apa yang kita temukan. Contohnya mungkin tadi ya kalau kita bicara tentang kompetensi atau apa namanya kompetensi kepemimpinan ya. Ada kompetensi yang menurut saya itu menjadi temuan di lapangan, itu adalah seorang kepala desa itu dia itu harus bisa melakukan pelayanan publik. Padahal di teori itu tidak ada. Kita bahas fokus ke situ. Walaupun ada statement dari orang, Pak, sebenarnya tidak hanya pelayanan publik itu diperlukan, itu tidak hanya untuk ini, tapi perlu dia itu melayani masyarakat. Nah, saya gariskan itu pelayanan publik, pelayanan publik itu harus melayani masyarakat. Nah, disitulah kita tonjolkan terus. Itu kemudian ya kan disambung atau mungkin ditekankan atau mungkin apa ya dengan desa-desa terdahulu. Nah, itu. Sampaikan keterbatasan penelitian. Ya ini kemarin juga seri yang ketiga ya, menyampaikan hasil yang tidak terduga atau perbedaan temuan dengan riset sebelumnya. Ya setelah tadi loh ya, setelah tadi itu kita itu mencari apa yang kita temukan, kemudian kita sampaikan. Ya, riset ini sebenarnya temuan ini tidak terduga dan kita sampaikan bahwa ini berbeda dengan riset-riset yang dulu. Gitu. Ini penting juga, ini menjadi sebuah keterbaruan kalau menurut saya. Kemudian ketika sampaikan keterbatasan penelitian atau limitation bahasanya ya, pasti ada kadang-kadang bilang aja biasanya ya dalam melakukan penelitian ya kan informan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti karena adanya pandemi COVID yang mengharuskan kita itu melakukan ini ternyata saya tidak bisa memaksimalkan informan. Yang kedua mungkin seharusnya saya wawancara, tapi karena ada keterbatasan saya harus dengan baik telepon atau apa gitu, dengan telepon atau mungkin dengan wawancara dengan melalui WhatsApp atau melalui conference. Sampaikan rasa seperti itu adalah keterbatasan kita. Itu ya. Lebih lanjut ya. Ya ini jangan lupa subscribe YouTube saya. Gitu aja ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sekitar ini dulu ya. Habis ini nanti kita akan apa namanya caranya mencari jurnal yang baik bagaimana ya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, ini belum ya, sorry lupa saya Pak. Tidak ada kesimpulan sebenarnya. Bagaimana kesimpulannya benar itu ya. Jangan mengulang hasil penelitian, itu yang penting. Tapi meringkas atau merangkum secara ringkas. Ada rekomendasi penelitian. Jadi kita kita tonjolkan temuannya seperti apa, ya kan, berapa, kemudian kita berikan rekomendasi penelitian. Nah, kita menemukan bahwa seorang kompetensi kepemimpinan publik itu dia itu harus memiliki kompetensi pelayanan publik kan gitu. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu adalah instansi terkait kan gitu. Instansi terkait ya kan mungkin dalam hal ini ada pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau provinsi melaksanakan pelatihan kepada para kepala desa tentang bagaimana cara main masyarakat yang benar. Mungkin seperti itu ya. Contoh seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke ya. Oke. Kalau tidak, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mencari cari jurnal ya.
Oke, kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke. Tadi kan kita bicara tentang jurnal nasional, kemudian nasional terakreditasi, kemudian jurnal internasional dan internasional bereputasi kan gitu. Oke, ini caranya kalau kita mau publikasi ya, Pak, saya itu pengennya itu publikasi di Sinta 2 atau mungkin Sinta 5 atau Sinta 6 ya. Kamu langsung aja searching kalau nggak ada di di Google itu namanya Sinta Jurnal seperti ini ya kan. Muncullah halaman seperti ini. Kita klik ya, seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya. Kelihatan di sini ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dan Sinta 6. Gitu ya. Ada Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Contohnya aja lah, saya pengen Pak, saya ingin publikasi di Sinta 6. Klik aja Sinta 6. Nah, gitu ya. Nah, ini nama-nama jurnal sudahnya ini ada Lempuyangan, ada jurnal Lentera, jurnal Dinamika Sosial Budaya. Bagaimana kita bisa menentukan ini kira-kira jurnal saya itu sesuai dengan ini ya? Ya kita perkirakan, kita lihat aja judulnya, ya kan? Kalau kita administrasi publik ya jangan publikasi di jurnal ilmiah Fakultas Teknik ya, itu jelas ditolak nanti. Carilah jurnal-jurnal yang mungkin agak ada FISIP lah, minimal FISIP gitu, ya kan? Ataukah mungkin sedikit manajemen gitu. Mungkin kalau pemberdayaan masyarakat ya dihubung-hubungan dengan agak manajemen sedikit lah kan gitu. Ya gitu. Coba ini kayak ini jurnal ilmu hukum nggak ada ini. Kalau kita administrasi publik itu kayaknya ada di Sinta 5 mana ada. Ini juga nggak ada ini. Ya mungkin bagi kalian mungkin ya yang penelitiannya, risetnya ada kemarin itu tentang pelayanan kesehatan, banyak saya. Kualitas pelayanan kesehatan mungkin bisa masuk di sini. Jurnal manajemen administrasi rumah sakit bisa. Ya, mungkin agak dari segi lokusnya mungkin masuk ini. Dari sisi lain, dari fokusnya kamu dari sisi kualitas pelayanan publik. Ini mungkin bisa seperti masuk ya, kemudian ini bisa dilihat nggak cepat. Ini websitenya. Ya ini kan, ini kita sudah masuk ya, sudah masuk di jurnalnya, salah satu jurnal yang di Sinta 6. Langsung saja, ya kan, kita lihat skupnya, gitu kan, mana skupnya, ada nggak skupnya ini? Nah, gitu ya. Fokus and scope kan gitu kan. Nah, kira-kira bisa atau enggak ini health security management care farmasi, kayaknya ini enggak mungkin ini. Oh ini ya health service management mungkin ya, manajemen pelayanan kesehatan masuk kan ini kalau kamu nulis pelayanan kesehatan gitu. Terus bagaimana caranya? Ini kamu daftar dulu. Sekarang itu kalau Sinta itu dia tuh pasti sudah pakai aplikasi namanya. Nah, kalau pakai website aplikasi seperti ini tidak bisa kita itu kayak dulu orang tuh aku nitip jurnal ya tak bayar sekian, nggak bisa sekarang artinya. Sekarang tuh harus melalui sistem. Jadi daftar dulu username dan passwordnya ya kan, nanti masuk, kemudian ini artikel template-nya tadi yang sudah saya kasih tahu ini. Ini harus penting ini ya, ini penting sekali ini. Kamu harus sesuai dengan ini. Nah, gitu. Contohnya referensi. Oh ya, saya ingat juga ya. Untuk referensi ya, kalau bisa kalau kamu nanti pengen nulis di Sinta 6, Sinta 5, ya minimal referensi kamu di atas itu. Kan gitu. Kalau kamu pengen Sinta 2, Sinta 3 gitu, minimal kamu ya referensimu ya kalau bisa di level Sinta artikel-artikel di Sinta 5 dan Sinta 3. Gitu ya. Nah, ini kalau caranya apa namanya? Menulis ya, cara menulis cara mencari jurnal kan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana cara mencari jurnal internasional yang bereputasi ya, Scopus Q1, Q2, Q3 gitu kan. Sebenarnya kalau kita melihat tuh kita bukan namanya Simaku JR. Simaku JR ini. Ya kan? Coba ini Simaku JR ini dia tuh ada rankingnya gitu. Ini kalau di Indonesia ada UI itu nomor 1 ini. Oke. Simaku JR ini ya. Ini kelihatan ya, Samian Kia, Samian. Ya Pak, kelihatan Pak.
Ini kok gini ya ini. Kelihatan, Mbak. Nah ini sorry ya. Ini maksudnya ini ya. Nah ini langsung aja ditulis kan gitu kan. Nah ini muncul lah. Ini paling tinggi diri ya. Ini miliknya contoh ini Journal Public Administration Review kan gitu. Kayaknya kalau di yang tua ini nggak langganan. Kalau nggak langganan juga nggak bisa lihat ini ya. Nah ini sih kita di sini bisa lihat H indeksnya itu 135. Tadi apa sih yang dimaksud dengan SGR dan sebagai SGR ini? Ini lah SGR itu SGR ini. Ini 2,72 dia tuh kuartil 1. Ini paling tinggi adalah kuartil 1. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan kuartil 4. Nah, itu ditentukan gitu. Ya, kira-kira kalau masuk kuartil sini wah ini jurnal yang hebat ini ya. Masuk sini hebat ini. Ini SGR-nya itu 2,72 tadi. Kalau semuanya kamu pengen ke sini ya, kalau ingin lihat sini ya seperti ini kan gitu. Ini adalah tingkat SCR-nya. Dia itu di kuartil 1 gitu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Bentar ini kan ya. Nah, ini kalau kita bicara ya apa namanya? Jurnalnya langsung tadi saya klik ya di sini ya. Di sini ada homepage-nya, ya kan homepage-nya. Ya kan kemudian saya kliknya munculnya seperti ini. Nah, ini adalah online langsung kita bisa submit artikel di sini. Kalau semuanya kalian mampu di sini kan gitu ya. Cuma pertanyaan itu ini sangat berat sekali kan gitu. Oke ya. Sudah jelas ya. Oke. Saya kelihatan ini ya. Berapa riset saya ya ini ya. Mungkin yang sedikit kemarin tuh agak mungkin ada ditanyakan bagi teman-teman bagaimana kira-kira mau publikasi di mana nanti ya. Cuma saran saya kalau Masih cukup jelas, Pak. cukup jelas ya. Coba nih saya. Oke ya. Ya kayak dulu sudah pernah saya bahas ini ya. Ya kan? Tadi kan sudah saya jelaskan ya tadi ya. Contohnya seperti ini ya. Ini artikel ya. Langsung saja. Ya. This research aims to give alternative solution for leadership development in public sector to face for industry revolution atau industri 4.0. Di sini orang kan jadi berpikir, riset ini memberikan solusi ya, bagaimana mengembangkan kepemimpinan publik ya kan, kepemimpinan publik ya, kalau kepemimpinan di sektor publik ya kan untuk menghadapi 4.0. Nah, kemudian ini kemudian saya jelaskan ya kan keterbaruan di sini kan gitu. Nah, kemudian di akhir-akhir ini ya kan ini juga saya jelaskan ya bagaimana data itu diambil dari primer dan secondary research ya. Primer itu pakai interview ya kan, dan juga pakai dokumen ya kan, literatur pakai dokumen ya, yang apa yang mempunyai yang relevan gitu kan. Ya hasilnya ini ya kan, langsung saya hasilnya ini adalah merekomendasikan sebuah konsep leader mapping exchange. Ini baru kan itu. Tadi nggak ada di teori kan. Saya merekomendasikan bahwa konsep leader mapping exchange atau LME ya, yang dimana ini mungkin bisa sebagai proses belajar secara langsung orang-orang tua itu. Seperti itu. Karena ini contoh seperti ini ya. Indonesia is their experience leadership ini kalau kita bicara introduction tadi ya. Langsung. Jadi saya itu mengutip loh. Ini bukan Indonesia adalah enggak. Tapi ini saya itu mengutip pendapat orang lain ya, orang lain ya. Ini secara gitu.
Mbak segini ya. Nah, itu ya. Kemudian ini kemudian banyak riset yang terdahulu saya susun ya. Ya kan seperti itu ya. Guys, mungkin situ aja ya contoh-contohnya ya kalau kalian pengen apa namanya melakukan sedikit apa ya. Pak ini saya kemarin itu yang baru yang publish itu di Sinta 3 ini. Belum muncul saya ini kayaknya. Saya kemarin juga baru ini di Sinta 3 kalau nggak salah itu. Ini saya sama Pak Usni ya, ini yang kemarin baru ini. Ini kemarin saya juga meneliti dengan Bu Yuni itu. Ini juga sama sebenarnya. Langsung ya abstraknya ya. Studi ini bertujuan untuk memformulasikan model kompetensi untuk tenaga kesehatan. Nah, ini juga pertama itu pasti dia itu saya mesti ngutip itu. Dan di sini pun sebenarnya saya tuh saya tuh nggak mikir apapun, nggak mengarang. Gitu. Di sini semua fakta. Gitu. Maksudnya benar-benar saya tuh mengutip. Jadi kalau bikin proposal tuh enak sebenarnya. Carilah referensi sebanyak-banyaknya. Nah, gitu ya. Tapi ya jangan dikopas, tapi ditulis ulang. Kan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang ditanyakan nih para mahasiswa ini. Halo semuanya. Apa sudah paham atau nggak ngerti atau wes Pak saya pasrah ya Pak. Saya semuanya on cam dong, semuanya on cam semuanya. Mana ini?